setelah berapa jam Anda butuh istirahat. Nah, logam pada umumnya kalau tadi disebut metal fatigue, ya, berarti pada logam pun juga demikian. Setelah digunakan sekian puluh ribu kali pada kondisi tertentu yang sifatnya berulang, contoh berulang itu, saya misalkan habis dipakai panas dingin, panas dingin, panas dingin, nah itu kan berulang ya, itu akan mengalami thermal fatigue, ya, kelelahan karena thermal. Kalau habis diberi gaya tarik, kemudian gaya tekan, gaya tarik, gaya tekan, kayak yang saya sampaikan beberapa waktu lalu, contohnya fuselage dari pesawat, ya, bodi dari pesawat itu kan mengalami kontraksi, tarik tekan terus, maka dia akan mengalami yang namanya kelelahan logam. Ya, sama seperti manusia juga. Anda diberi ujian setiap ujian hari, sekarang hari apa? Kamis. Ujian hari Kamis, Jumat libur, Sabtu ujian lagi, itu nanti suatu ketika setelah sekian bulan atau nggak sampai 1 bulan Anda sudah lelah. Sama. Nah, itu pada logam pun juga terjadi seperti itu. Akan tetapi, ya, kelelahan pada logam, apakah kelelahan pada logam itu, apakah kelelahan pada logam itu berarti saya menambah jumlah dislokasi? Nah ini, dislokasi itu, ya, kalau misalkan thermal, tadi panas dingin. Nah ini dislokasi itu dapat hilang, ya, justru karena dipanaskan. Ya, jadi kalau kasusnya panas dingin, bisa jadi jumlah dislokasinya tetap, ya, tapi dia mengalami kelelahan logamnya karena sifatnya siklik tadi pada temperatur tertentu sehingga dia ikatan atomnya yang menjadi tadi disampaikan teman Anda mengalami pelemahan seperti itu. Tapi kalau mekanik beda lagi. Mekanik karena diberi gaya tarik, ya, ditarik ke atas bawah atau ditekan, ya, ketemu di tengah begini secara berulang, maka kita akan menambah jumlah dislokasi. Nah, celakanya dislokasi tadi yang dihasilkan, ya, syarat untuk mengetahui metal fatigue itu biasanya di situ diberi semacam sobekan kecil, ya, di logamnya. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana dislokasi tadi terakumulasi. Ya, karena dislokasi muncul banyak, kemudian dia terakumulasi di tempat yang sengaja dibuat itu tadi, contohnya seperti mur dan baut, ya, di situ pasti ada lubang, ya, lubang itu tadi untuk dapat saya anggap sebagai tempat berkumpulnya dislokasi nantinya. Ya, begitu dislokasi ngumpul di situ, maka tekanan atau stres, ya, itu akan terkumpul di sana. Mengapa dia bisa patah? Ya karena stresnya banyak di situ. Dia tidak kuat lagi dengan stres tadi, maka dia patah. Sama seperti manusia. Anda diuji seperti tadi, ujian enggak, dia let satu hari gitu ya. Nah, maka suatu ketika Anda akan stres. Pasti. Nah, kurang lebih seperti itu, Mas. Jadi akan ada akumulasi dislokasi, tapi akumulasi itu akan terkumpul pada suatu tempat, dan tempat itulah nanti akan menjadi awal dari patahan atau kerusakan dari logam. Ya. Demikian, Mas. Amin. Berarti kalau misalkan dislokasi terlalu banyak numpuk satu tempat, materialnya jadi tidak kuat lagi atau gimana, Bu? Ya. Terima kasih, Bu. Karena dia bikin stres juga dislokasi. Nah, kalau dalam logam, dislokasi itu ngumpulnya di mana sih kalau nggak ada lubang, ya? Dia ngumpulnya nanti di batas butir. Ya, makanya dia nanti patah duluan itu biasanya paling gampang adalah patahan sepanjang batas butir. Namanya intergranular, nanti kalau belajar fracture mekanik nanti di bab belakang itu ada, itu namanya intergranular, patah sepanjang batas butir. Karena memang batas butir itu sangat lemah. Oke, silakan. Terima kasih, Bu. Ya, silakan yang lain. Tanya aja, kalau enggak paham yang mana ngomong aja. Jangan dimpet. Silakan. Permisi Bu, saya mau bertanya. Ini bukan tentang bab dislokasi sih Bu. Saya kembali ke 2 bab sebelumnya. Ya. Itu indeks Miller Bu. Masih ada yang bingung Bu.
Di mana yang bingung? Ini, sebentar Bu ya, saya share link YouTube Bu ya. Ini yang Ya. Silakan di-share di sini Mbak, sudah saya izinkan share. Bisa share screen Bu? Bisa, coba dulu. Bisa. Sudah terlihat. Iya, kenapa Mbak? Bentar Bu. Ini mirip soal tugas yang Ibu berikan. Iya. Jadi di sini yang saya bingungi itu Pak Taylor Sparks ini sudah menemukan indeks Miller bidangnya Bu. Ya. Tapi ketika digambar ulang dari indeks Millernya balik lagi ke menggambar bidangnya itu Bu ya, hasilnya nggak sama Bu, nggak sama kayak bidangnya yang soalnya gitu. Itu apakah memang seperti itu ya Bu? Sebentar, coba di ini tadi bidangnya apa saja nih Mbak? Agak digeser dulu. YouTube-nya, iya. 1,5 0 ya 1,1/3/4 0 1,5. Oke. Ya. Terus setelah digambar jadi seperti ini Bu. Nah, 1,5 0. Ini yang 1,5 0 ini. Yang ya 1,5 0. Iya, yang dalam kurung 1,5 0. Itu gambar yang pertama. Titik, Bu. Sorry, itu bukan. Iya, ini kan posisi Bu, poin. Ya. Jadi sebuah titik. 1,5. Content points. Oke, A itu ya? Iya. Oke, A. Kemudian 1,1/3/4. 1,3/4. 0, 1. Kebalik itu. 1,1/3/4 itu B. Iya, Bu. B. Oh ya bener ya, Nokono ya 1,3/4 B. Ya, 0,1,5 C. Ya, terus bedanya sama yang mana? Jadi kan kalau misalkan kita mencari indeks Miller bidang ABC ini, kita pakai origin di sini kan Bu ya? Originnya di yang sana, ujung yang sebelah sana, yang Z itu, pertemuan X, Y, Z-nya. Oh, tetap di sini Bu? Iya, mestinya. Supaya memudahkan Anda tuh originnya tetap di situ saja. Kalau dari YouTube-nya dia ganti origin di sini Bu. Berarti sudah ditranslasi. Ketemu berapa? Ya, ketemunya itu minus mestinya. Nah, kan minus. Ini Bu. Ya, karena dia minus. Karena dia originnya ngambilnya dari situ. Kalau Anda ngambilnya dari yang sebelah sana, nanti angkanya positif. Gitu. Nah, ya. Pertanyaan saya, kalau misalkan ini kan ketemu indeks Millernya Bu ya? Iya. Sudah. Tapi kalau digambar ulang di bidang kubus, itu hasilnya itu kan pasti bakalan ke memotong sumbu X gitu loh Bu. Yang ini -1. Nah, sedangkan di sini tuh tidak ada yang memotong sumbu X. Kayak C ini kan tidak ada perpotongan di sumbu X. Yang B ini kan memotong sumbu Z. Yang A memotong sumbu Y.
Ya. Nah, tapi kalau misalkan sudah jadi indeks Miller terus kita gambar ulang, itu ketiga sumbunya itu dipotong gitu. Itu memang seperti itu atau gimana ya? Bentar. Itu XYZ-nya siapa itu? 3,5 itu XYZ-nya siapa? Oh, 1. Oh, akhirnya XYZ-nya dari segitiga itu. iya. X-nya 3. Kok dari sini? Buset, bentar. Mbak nggak coba masukkan yang di itu, yang di link yang saya berikan tuh di punya Cambridge. Yang mana Yang tuh? ini, apa screenmu yang do it form itu loh. Oh. Ini Bu, apa namanya? Dia maksimumnya itu 6, jadi harus di bawah 6 Bu. Ini kan ada Ya. indeks Millernya -6, jadi tidak bisa Bu. Iya, Sudah soalnya kamu XYZ-nya di sini. Makanya kalau XYZ-nya di sini nanti kan angkanya kan beda. Tapi kalau originnya di sini tidak ada yang memotong sumbu X, Y maupun Z Bu. Ya terus kenapa kalau nggak motong? Nggak apa. Masuk gak ono sing motong, Pak? Ketok memotong kok. Ayo. Motong. Kemarin juga sempat nyoba pakai cara cross product Bu. Iya. Saya ini gini kan ya. Anda boleh belajar dari YouTube gitu ya. Cuma Anda lihat sumbernya. Kalau saya sih biasanya kalau bukan dari universitas mana gitu ya. Ini dari mana ini sumbernya? Taylor Swift. Iya, tapi itu orang mana gitu loh. Makanya saya sengaja saya berikan yang punya Cambridge itu, punya Cambridge itu lebih mudah untuk dipahami sebetulnya. Coba dilihat dulu. Coba cari. Coba Mbak sampean buka sing do it form enggak apa-apa lho sing tek sampean. Tertutup. Ini. Coba. Ini indeks maksnya 6. Iya nggak apa-apa. Tadi kan ada 6 ya toh? Tapi katanya disuruh di bawah 6 Bu. Kemarin sudah saya coba. Bentar. Oh itu between 6 and -6. Ini jarang sih nggak 6 dan nggak bisa. Ya, values must be below 6. -3, 1 -6, 4. -1, X-nya belakang. -6, iya tambah ke belakang. 3,5, 3/4. 3. Dicoba dulu lah. Masuk gak iso? Sudah pernah nyoba sih Bu, tadi malam, tapi sama teman-teman, tapi tetap masih pusing. Soalnya kalau misalkan dari bidang ini kita menemukan indeks Millernya, lalu dari indeks Miller ini kita gambar lagi ke bidangnya, itu gambarnya berbeda Bu. Sudah nyoba buat cari soal-soal lain, tetap sama kayak gitu. Ada berapa variasi jawaban? Kalau dari saya sama teman-teman sih cuma 2 Bu. Pakai caranya YouTube ini Taylor Sparks, satunya pakai cross product. Kalau cross product bentuknya gimana? Sebentar Bu, saya sharing yang lain dulu. Iya, silakan.
Min 4. Satu. Min 1 boleh. Ini mana? Akan 3 juga iki. Min 1/3. Min 2. Apa double bar? Ada yang double bar tak? Tuh ketok yuk, tanya sendiri. Iya Bu, yang nomor 4 ada yang double bar Bu, soalnya. Iya tak? Coba ya. Yang mana sih? Lupa saya soalnya. Sebentar. Ini Bu. Oh alah, sorry. Itu 1 min 1 min 1. Begitu. Mm-mm. Baik Bu. Terima kasih Bu. Iya, yang punyanya yang tengah itu. Nah, seperti ini. Berbeda dengan gambarnya yang tadi. Ya beda. Ya nanti saya share aja nanti apa jawabannya ya. Baik Bu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Saya lupa soalnya. Silakan yang lain. Yuk, tanya Oh. Permisi Bu, saya Ya, Mahendra Bu. Mau tanya yang tadi Bu. Ya. Saya masih bingung yang apa dislokasinya jalan-jalan. Nah itu gimana Bu tadi? Oke, dislokasi itu mudah bergerak ya. Pada dasarnya lebih mudah bergerak daripada batas butir. Kapan dislokasi itu bergerak? Contohnya ketika saya panaskan, ya, otomatis dislokasi tadi akan lebih mobile. Ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, jika logam, ya, saya beri deformasi, saya tarik, saya tekan, saya pukul, saya apa, nah itu pada dasarnya dislokasinya juga bergerak. Nah, seberapa besar dia bergerak, seberapa mudah dia bergerak, tergantung daripada logam. Kalau logamnya tadi mempunyai bidang slip, ya, banyak seperti FCC, maka dislokasi akan lebih mudah bergerak. Ya, karena dia bergeraknya di mana? Bergeraknya di bidang slip, sepanjang bidang slip. Nah, kalau saya panaskan seperti apa? Tambah lebih mudah bergerak, sudah bidang slipnya banyak, saya panaskan, berarti dia akan lebih bebas lagi bergeraknya. Nah, kalau dia lebih mudah bergerak, maka dia lebih mudah dibentuk. Ya, contohnya aluminium, ya, FCC, dia lebih mudah dibentuk daripada Anda punya besi yang BCC. Nah, kemudian apakah saya bisa menghentikan dislokasi yang bergerak tadi? Ya, bisa. Dengan cara gimana? Dengan cara saya menambah batas butir. Ya, dislokasi yang bergerak tadi akan berhenti begitu dia mengenai batas butir.
Satu, yaitu cara pertama. Cara kedua, saya bisa memberikan sesuatu di dalam butiran tadi, ya, yang bersifat menghambat pergerakan dislokasi. Nah, nanti akan kita bahas lebih dalam setelah ETS mestinya. Nanti setelah ETS siapa? Pak Zul. Katakan saya punya sejumlah dislokasi sebesar X, gitu ya. Saya punya sejumlah dislokasi sebesar X, akan tetapi saya punya batas butir yang besar. Katakan batas butir tadi sebesar Y, gitu ya. Maka dislokasi tadi, walaupun dia bisa berjalan, jika dia terhenti di batas butir, maka dia udah nggak bisa bergerak lagi nih. Ya. Atau cara kedua untuk menghambat pergerakannya, di dalam butiran, tadi saya beri sesuatu, ya, belum saya jelaskan di sini, sesuatu itu apa. Nah, sesuatu tadi fungsinya menghambat pergerakan dislokasi. Caranya seperti apa? Semacam penghalang. Kayak Anda naik motor, kemudian ada polisi tidur, otomatis Anda ngerem, ya, seperti itu.